Setiap daerah pasti memiliki tokoh penting yang dianggap memiliki jasa terhadap daerahnya. Penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang dianggap telah memiliki jasa tersebut, biasa dengan cara memelihara makamnya, mengenang hari sejarahnya, membuat cerita tokoh dan jasa yang telah dilakukan semasa hidupnya, dan kemudian berusaha ditanamkan kepada generasi berikutnya. Giribolo adalah sebuah gunung cilik pemakaman Cina terletak di Desa Bolo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung. Gunung tersebut telah menyimpan sejarah seorang resi dan pertapa sakti dalam rentetan sejarah babat Tulung Agung yang kisahnya melegenda. Menurut buku Tulung Agung dalam rangkaian sejarah Indonesia dan Babat yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulung Agung pada tahun 2007, diceritakan bahwa di Gunung Cilik ada seorang pendeta wanita yang menamakan diri Resi Winadi. Selain menjadi pendeta, ia juga menjadi empu yang sakti. Salah satu bukti kesaktiannya yaitu dibuat sebuah pusaka yang keampuhannya bisa merontokkan daun-daun dan menumbangkan pohon beringin, serta bisa mengalahkan pusaka sakti milik Pangeran Kalang. Pendeta tersebut sebetulnya adalah Putri Roro Kembang Sore. Putri yang termasyhur dengan kecantikannya tersebut adalah putri dari Pangeran Bedalem dari Kadipaten Betak. Putri dituduh oleh Pangeran Kalang yang tak lain pamannya sendiri telah berbuat asusila dengan Pangeran Lembu Peteng, putra Raja Majapahit. Fitnah tersebut mengakibatkan gugurnya Pangeran Lembu Peteng yang dibunuh ayahnya sendiri. Sedangkan Putri Roro Kembang Sore bisa meloloskan diri. Sampai sekarang bekas pertapaan Putri Roro Kembang Sore banyak dikunjungi orang untuk berziarah dan juga menjadi tempat penyaderanan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Kiai Kasan Besari atau Kiai Besari terhadap gurunya sendiri, yaitu Kiai Pacet, yang disebabkan oleh hasutan Pangeran Kalang, mempunyai luka tersendiri bagi Resi Winadi. Resi Winadi yang merupakan seorang pendeta wanita di Gunung Cilik sebenarnya adalah samaran dari wanita cantik nan rupawan bernama Roro Kembang Sore. Kala itu Roro Kembang Sore tengah berbahagia sekaligus mengulang duka. Ibundanya Roro Mursodo mengunjungi putri yang sudah lama tak dijumpainya. Roro Kembang Sore menangis di pangkuan ibundanya. Sementara itu dibelai-belainya rambut Roro Kembang Sore dengan penuh kasih sayang. Semuanya sudah berakhir, ucap Roro dengan rasa pesimis. Roro Mursodo ikut menangis melihat penderitaan putrinya. Ia pun juga harus mengalami hal yang pahit. Pangeran Bedalem suaminya kini sudah tiada. Begitu pula dengan Roro Inggit yang merupakan adik dari Roro Mursodo. Tak dapat dipungkiri betapa dalam luka hati Roro Kembang Sore. Kala itu ia baru pertama kali merasakan kobaran asmara seorang lelaki. Selama ini baginya tak ada laki-laki yang mampu memikat hati. Dan suatu sore di Taman Sari, Kadipaten Betak, hatinya mulai mengembang. Penglihatannya semakin segar, tak kalah sesosok pria gagah perkasa datang menghampirinya. Pria itu adalah Pangeran Lembu Peteng. Kembang Sore yang tak pernah melihat pria serupawan Pangeran Majapahit itu langsung saja jatuh cinta. Begitu pula dengan Pangeran Lembu Peteng. Seolah terbius dengan kecantikan Roro Kembang Sore, Lembu Peteng lupa akan tugas yang diberikan oleh Kiai Pacet.
Lembu Peteng seharusnya terus mencari keberadaan Kiai Besari dan Adipati Kalang. Namun apalah daya, keduanya sama-sama berdarah muda, sama-sama belum pernah merasakan bagaimana cinta itu dapat terasa. Dengan malu-malu, Kembang Sore mempersilahkan Lembu Peteng untuk duduk di sampingnya. Mereka bercerita kesana kemari bak burung pipit yang sedang dalam musim kawin. Tampak sangat lekat dan seperti sudah mengenal sangat lama. Tak kala tatapan mata telah saling bertemu, Lembu Peteng yang tak mau kehilangan wanita secantik Kembang Sore tiba-tiba merengkuhnya. Kembang Sore terkejut, tapi ia hanya bisa diam malu-malu. Dipejamkan matanya sembari merasakan kehangatan yang diberikan Pangeran Lembu Peteng. Mereka sudah tenggelam dalam kemesraan. Sementara semburat senja kala itu menjadi saksi di antara pertemuan indah mereka. Namun mereka berdua tak sadar bahwa ada seseorang yang tengah mengintai dari kejauhan. Dialah Pangeran Kalang yang merupakan buronan Kiai Pacet sekaligus paman Kembang Sore. Kiai Besari tengah bersembunyi di Ringin Pitu, sedangkan Roro Kembang Sore lupa bahwasanya tadi Pangeran Kalang meminta tempat persembunyian padanya. Skandal Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng lantas dilaporkan kepada ayah Kembang Sore, yang tak lain tak bukan adalah Pangeran Bedalem. Pangeran Bedalem begitu murka mengetahui ada skandal yang menyangkut putrinya tersebut. Apalagi itu dilakukan oleh temannya seperguruan saat masih berguru pada Kiai Pacet. Dan terjadilah perang antara Pangeran Lembu Peteng dan Pangeran Bedalem. Peperangan sengit yang terjadi belum membuahkan hasil yang berarti. Pangeran Lembu Peteng langsung saja membawa Roro Kembang Sore untuk lari. Mereka berdua berhasil lolos. Akan tetapi Pangeran Bedalem tidak berhenti untuk terus mengejar. Hingga suatu waktu dalam pengejaran mereka, Kembang Sore tak henti-hentinya bergelayut kepada Pangeran Lembu Peteng. Lembu Peteng berusaha meyakinkan Kembang Sore bahwasanya ia akan segera membawa wanita yang ia cintai itu pergi menuju kerajaan Majapahit. Kembang Sore memiliki firasat yang tajam. Sebagai wanita, ia pasti dapat merasakan adanya suatu hal yang tidak baik menimpa mereka berdua. Kembang Sore tak mampu menahan linangan air matanya. Hatinya begitu sakit jika percintaan pertamanya harus mengalami hal seperti ini. Tidakkah ayahnya memahami bahwa ini adalah saat bagi Kembang Sore untuk tumbuh dewasa dan mencari pendamping? Namun keadaan tak akan pernah memahami. Kala pasangan yang tengah dimabuk cinta itu beristirahat di tepi sungai, datanglah Kiai Besari dan Pangeran Bedalem. Seketika dibunuhnya Pangeran Lembu Peteng dan jenazahnya dibuang ke sungai. Kembang Sore yang menyaksikan pembunuhan itu secara langsung merasa ngilu. Hatinya seperti tersayat-sayat pisau. Firasatnya yang tajam itu benar. Pangeran Bedalem mencoba untuk mengajaknya kembali. Kembang Sore tidak mau. Ia merasa sangat benci dengan ayahnya sendiri. Kemudian ia memilih untuk melarikan diri. Roro Kembang Sore terus berlari hingga akhirnya ia merasa lelah. Dia berhenti di sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Di sanalah Kembang Sore bertemu dengan Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo mengizinkan Roro Kembang Sore untuk tinggal di rumahnya. Di sana Mbok Rondo juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Budu. Dasarnya lelaki yang selalu tak tahan bila mana melihat kecantikan wanita. Joko Budu akhirnya terpikat dengan Roro Kembang Sore.
Berulang kali Joko Budo menyatakan perasaannya untuk memperistri Roro Kembang Sore, namun ditolak. Akhirnya karena terus-menerus mendesak, Kembang Sore mengajukan permintaan agar Joko Budo menjalani topo bisu di gunung dekat desa tersebut. Sementara itu Roro Kembang Sore pergi ke Gunung Cilik. Maka ketika Mbok Rondo dadapan pulang dan tidak mendapati keduanya di rumah, ia merasa kebingungan. Ia mencari kesana kemari hingga menemukan Joko Budo yang tengah duduk termenung menghadap ke barat. Mbok Rondo memanggil-manggil Joko Budo, namun tak digubris oleh anaknya. Akhirnya Mbok Rondo mengumpat kalau Joko Budo itu hanya diam saja seperti batu. Kala itu petir langsung menyambar-nyambar dan langit berubah menjadi gelap. Joko Budo seketika berubah menjadi batu. Mbok Rondo menyesali perkataannya. Akhirnya gunung di desa itu memiliki nama, yaitu Gunung Budek. Resi Winadi yang bergelayut di pangkuan ibunya terbangun. Roro Mursodo prihatin dengan kondisi putrinya. Namun Resi Winadi tampak begitu tegar. Ia bertingkah janggal, senyum tetapi sinis. Sebentar lagi Adipati Kakang akan habis. Dan benar saja, kala Adipati Kalang menuju Gunung Cilik berkat konspirasi yang dilakukan Resi Winadi dengan anak buahnya. Dan pada saat itu Adipati Kalang terkejut bahwasanya Resi Winadi adalah Roro Kembang Sore yang merupakan keponakannya sendiri. Rasa malu dan bercampur takut membuatnya ingin melarikan diri dan selanjutnya dikejar-kejar oleh pasukan Patih Gajah Mada. Roro Kembang Sore mungkin lega, namun karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Pangeran Lembu Peteng, ia memilih untuk bertapa hingga akhir hayatnya. Seorang wanita yang pernah tersakiti akan membalas 1000 kali lebih kejam daripada rasa sakitnya. Dan Adipati Kalang pun tewas dengan tubuh tercincang-cincang oleh pasukan Patih Gajah Mada yang saat itu masih bernama Perwira Mada.